Apa kabar semua? Luar biasa, saya yakin dan percaya kita datang ke rumah Tuhan saat ini rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dalam Mazmur 133 firman Tuhan mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara seiman hidup rukun bersama. Amin. Sebelum mengawali ibadah ini kita bersatu dalam doa. Aba Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa, berkat kesehatan yang begitu sempurna Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami mau rindu bersekutu bersamamu Tuhan. Biar Tuhan nama-Mu saja yang dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang dicangkutkan jubahnya turun, seperti embun di bumi mengalir ke Bukit Sion, mengalir ke Bukit Sion. Percaya karena di sanalah amin, agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun seperti minyak di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun mengalir ke Bukit Sion, mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Berkemuliaan untuk Tuhan, luar biasa kasih Tuhan untuk kita semua, amin. Mau terus memuji Tuhan, kita joget untuk Tuhan ya, amin. Luar biasa, suka-sukamu Tuhan. Nanti tangannya boleh di atas ya. Shalalalala, la 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 la, oh oh. Sekali lagi.
Sha-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, oh. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan kau mainkan, apa yang Tuhan kau lakukan, asal Tuhan sedangkan semua dilakukan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan untuk kita semua. Oleh sebab itu mari kita bersukacita untuk Tuhan. Sha-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, oh. Oh, sekali lagi sha-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya yang dimuliakan. Siap memuji Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Tangannya boleh di atas. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Berkata Tuhan kita, haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan, haleluya. Karena kita adalah umat kesayangan Tuhan, amin. Amin. Kita naikkan pujian di dangdut lagi boleh ya, sayang-sayang disayang, haleluya. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory haleluya, glory haleluya, glory puji Tuhan, glory
glory, glory, haleluya. Glory, glory, glory. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Tangannya siap di atas. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Terima kasih. Boleh cuma berkati Bapak Ibu serkan untuk duduk. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita mau masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa Kau yang mengerti, Bapa yang segala yang ku perlukan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur tuh Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadilah hidup kami Tuhan. Jadi di hidup hanya Engkau yang mengerti setiap kami, Bapa yang mengerti. Pertolongan-Mu sungguh ajaib Bapa. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Buat kasih setia di dalam hidup. Amin. Kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Buat kasih setia. Percaya saudara. Amin. Dengan sepenuh hati kita mau nyatakan. Haleluya. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa amin. Hatiku takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab Kau tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab Kau tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan kami. Kaulah, mari kita nyatakan saudara. Kaulah, hanya pada Dia kita percaya. Hanya Kau percaya. Sekali lagi, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Dia harapan hidupku dan saya. Harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia Tuhan. Sebab mari rasakan saudara, mari nyatakan kasih-Mu, sembah untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terus memuji Engkau Tuhan.
Kami mau terus memuliakan Engkau Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu datang pada saat ini bersama-sama di tempat ini. Karena hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Engkau ada di tengah kami Tuhan. Engkau berdiri di hadapan kami Tuhan. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami sembah Tuhan. Saat ini Tuhan berfirman-Lah melalui kuasa-Mu Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu bagi kami semua Tuhan. Ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, ketika firman-Mu dibacakan, dan kami boleh semakin mengerti akan pewahyuan yang Roh Kudus kerjakan bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami yakin kedatangan kami mendatangkan berkat daripada Tuhan. Hati kami rindu untuk dipenuhi dan dipuaskan oleh firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Kalau Bapak Ibu ada di dalam posisi saya, Bapak Ibu akan merasakan bagaimana tempat ini masih terasa, masih banyak tempat yang kosong Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan kursi yang ada sebenarnya sudah 90% kursi ini sudah terisi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, amin. Berarti Bapak Ibu Saudara kita harus kerja lebih keras lagi. Kita harus bersaksi seperti amanat agung yang Tuhan berikan. Karena itu pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ajarlah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana rasanya hari ini? Kalau saudara merasakan berkat Tuhan, katakan luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Apa yang luar biasa? Mungkin di luar terang, di dalam gelap Bapak Ibu Saudara. Ya. Tadi saya bicara dengan Vivi, saya bilang, ya tapi agak gelap gitu. Saudara yang kasih Tuhan, inilah berkat Tuhan supaya kita tahu apa itu artinya terang, apa itu artinya gelap. Jadi kalau saudara gelap, saudara tahu, kalau saudara keluar, saudara mengalami terang. Nanti dalam beberapa waktu kemudian tempat ini akan terang kembali. Amin. Ini proses Bapak Ibu Saudara, masih di kaki, di lantai masih penuh dengan debu, di atas masih masih ada titik-titik ya yang ada. Dan semua itu masih dalam proses. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama katakan puji Tuhan. Tuhan terus menolong kita. Proses perubahan sudah mulai terjadi dan hari ini saya ada di tempat yang lebih tinggi Bapak Ibu Saudara. Haleluya ya. Artinya apa? Panggungnya sudah ada di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan terus berdoa agar kita boleh selesaikan renovasi ini. Dan bukan hanya selesai renovasi, tapi kita akan setia dalam beribadah di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan, melayani bersama-sama, dan melihat bagaimana banyak jiwa-jiwa boleh percaya dan bertobat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan minggu lalu berjudul, hendaknya hidup kita menjadi hidup yang menjadi kesukaan Allah, hidup yang disukai oleh Allah. Saudara, di dalam dunia kita masing-masing pasti punya kesukaan. Ada yang suka coklat, ada yang suka minum es, ada yang suka beli baju, ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka apa saja dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin terbatas, tetapi karena suka maka itu selalu dicari. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita menjadikan hidup kita juga disukai oleh Allah. Yang mau disukai oleh Allah katakan amin. Tuhan itu sudah baik, tetapi semakin luar biasa kalau dalam kehidupan kita, saudara mungkin belum pernah membayangkan. Saat ini mari saya mengajak Bapak Ibu memikirkan dan membayangkan bagaimana luar biasanya hidup kita kalau hidup kita disukai oleh Allah kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang tua suka sayang sama anak
Demi anak, orang tua melakukan apa saja, dia bekerja dengan giat, semua diusahakan dengan baik supaya anak mendapatkan yang terbaik. Kita adalah anak Tuhan. Amin. Allah sudah berkarya bagi kita. Dia sudah menebus dosa kita di kayu salib supaya kita boleh dekat dengan Dia. Oleh sebab itu, hidup kita tidak boleh jauh daripada Tuhan. Ada amin? Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya hidup kita disukai oleh Allah? Minggu lalu ada tiga hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah hidup yang bersyukur. Yang kedua, hidup yang setia dalam beribadah. Yang ketiga, hidup yang memenuhi atau menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Ada amin? Saudara yang kasih Tuhan, ada kuasa saat mengucap syukur. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, dan 3. Ini menjadi tema firman Tuhan pada hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, ada kuasa. Rupanya ada kuasa saat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur biasanya itu kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan. Seringkali orang mengatakan saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah melakukan apa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini sebagai orang percaya kita akan menggali lebih dalam lagi bahwa sebenarnya ada kuasa saat kita mengucap syukur. Sehingga kita mengucap syukur bukan karena sudah ditolong oleh Tuhan, tapi kita mengucap syukur sebelum ditolong oleh Tuhan. Ada amin? Kita mengucap syukur, kita mampu mengucap syukur sebelum ditolong oleh Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kita sama-sama. Ya. Next slide ya. Di dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Ya. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Mungkin ini lebih baik kita nyanyi ya. Boleh pemain musik lagi? Sekarang jauh pemain musiknya. Ya, cepat sedikit ya. Kalau boleh mungkin boleh berdiri sama-sama dengan saya. Tapi enggak apa-apa, nah, abis ini boleh turun lagi. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Ya. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara? Kita sama-sama masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bangsakan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bangsakan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini dengan senang hati sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan Tuhan baik. Amin. Nyatakan dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, kami persilakan boleh kembali lagi pemain musik. Terima kasih buat pelayanannya, puji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Ya.
Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena waktu kita mengucap syukur, itu artinya kita percaya kepada Tuhan. Amin. Allah itu selalu baik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur adalah ungkapan iman percaya kita. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima pun kita bisa mengucap syukur. Jadi mengucap syukur di hadapan Tuhan adalah bukan hanya waktu kita ditolong. Kalau kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, wajar dan harus mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini di awal tahun yang baru ini kita belajar firman Tuhan. Ternyata mengucap syukur bukan di belakang, tapi mengucap syukur di depan. Masuk gerbangnya waktu kita datang Bapak Ibu Saudara, bukan waktu kita pulang. Biasanya Bapak Ibu Saudara, orang kalau datang ke satu acara, dia senang sekali karena apa? Memikirkan, oh nanti di sana saya diundang makan, nanti pasti di sana akan makan makanan yang enak, ya. Dan setelah itu pulang dengan perut kenyang Bapak Ibu Saudara. Itu yang ada di bayangan pikiran manusia biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya iman, walaupun kita belum makan, walaupun kita belum melihat apa yang ada, tetapi kita percaya kita akan diberkati Tuhan, mengucap syukur. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada ucapan syukur masuk melalui pintu gerbang. Next slide. Bapak Ibu Saudara, kebetulan kita juga pas lagi renovasi. Jadi ada beberapa alat di sini, ada tangki air, ada pipa air, dan ada keran Bapak Ibu Saudara. Ilustrasi ini pernah saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, tapi biasanya lupa lagi. Nah, hari ini saya ingatkan sekali lagi. Berkat Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Makanya tangkinya besar. Tangki air ini gak main-main Bapak Ibu Saudara. Bukan gayung, bukan ember, tapi tangki. 500 liter mungkin, 1000 liter mungkin, 2000 liter, dan berat. Dan kalau tanya orang yang sedang membangun, merenovasi, Hendrik contohnya, capek Hendrik renovasi? Capek, apalagi angkat yang seperti ini, berat, susah. Tapi Bapak Ibu Saudara, semakin besar tangki ini, semakin banyak air yang bisa ditampung, amin. Tuhan menyediakan berkat yang besar bagi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, masih banyak yang ragu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Katanya mau diberkati Tuhan. Tuhan menyediakan berkat yang besar bagi hidup kita. Ya, yang ada Tuhan bisa adakan. Ada amin? Saudara perlu mengalami bagaimana Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya. Di saat saudara biasa-biasa saja, ketika waktunya Tuhan tiba, maka berkat Tuhan yang besar itu akan tercurah bagi hidup kita. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, berkatnya sudah disediakan. Dan ada alatnya, yaitu apa? Pipa. Yaitu doa kita. Pengharapan kita kepada Tuhan. Naikkanlah doamu dengan ucapan syukur. Jadi waktu kita meminta berkat kepada Tuhan, waktu kita minta Tuhan pelihara hidup kita, maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan semua orang bisa berdoa. Semua orang selalu berdoa ketika sedang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong, saya punya masalah. Tuhan tolong lindungi saya. Semua pasti berdoa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada berkat, ada pertolongan Tuhan, ada doa. Ada satu keran di situ Bapak Ibu Saudara. Keran ini yang akan menentukan berkat itu akan keluar atau tidak. Keran ini adalah ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah hanya mengucap syukur kalau uang kita banyak. Jangan pernah menjadi orang yang bisa mengucap syukur saat hidup kita enak. Tapi apapun keadaan kita, mengucap syukurlah di dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ya, ayat 18. Mari kita, gak ada di dalam slide ini Bapak Ibu Saudara.
1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah menghendaki kita mengucap syukur. Kalau mengucap syukur lagi dapat hadiah, wah nggak susah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau lagi ada masalah, kalau ada kerugian, kalau lagi ada ketakutan, ya. Waktu kita lagi renovasi ini, kemarin kita ada kendala, kita ada tantangan Bapak Ibu Saudara. Dan saya bilang sama Hendrik, Trik sabar gitu, karena Hendrik sering kurang sabar, ya, sabar. Dan mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, biarlah, walaupun mungkin kita sedikit rugi Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kemenangan, lewati itu semua, lalui itu semua. Dan bukan hanya itu saja, beberapa orang sudah tahu akan kesaksian ini. Pagi hari tanggal 6, kurang lebih jam 6:30 Bapak Ibu Saudara, ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan. Ada orang yang belum pernah datang ke gereja ini. Ketika dia mendengar gereja ini sedang direnovasi, dia mendukung, dia memberikan bantuan untuk renovasi. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nggak usah diminta Bapak Ibu Saudara, nggak usah tangannya nggak usah di bawah. Tuhan menyediakan. Di satu sisi kita merasa, aduh ini biayanya besar sekali, aduh kita kayaknya takut nanti uang kita nggak cukup segala macam. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Ada kuasa saat kita mengucap syukur. Siap mengucap syukur? Bukan waktu kita diberkati, bukan di belakang, tetapi di awal. Bahkan dalam keadaan sukar pun tetap mengucap syukur. Karena apa? Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus Yesus bagi kita. Kerannya dibuka Bapak Ibu Saudara. Waktu kerannya dibuka, airnya mengalir. Berkatnya tercurah bagi kita. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua mengucap syukur adalah awal dari mujizat. Next slide. Ketika Yesus sedang berjalan dan diikuti oleh banyak orang, ya, hari sudah mulai sore, hampir malam Bapak Ibu Saudara, Yesus menoleh dan melihat ada begitu banyak orang yang mengikut dia. Lalu Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, berilah mereka makan. Lalu murid-muridnya berkata, suruhlah mereka pulang dan enggak mungkin uang akan cukup untuk membeli roti. Di mana kita bisa dapatkan roti untuk makan orang banyak ini Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang ada padamu? Para muridnya mengatakan, di sini ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang serta 12 bakul. Ya, saudara yang kasih Tuhan, 5 roti, 2 ikan. Ini bukan dongeng Bapak Ibu Saudara. Ini satu teladan, satu bukti yang Tuhan nyatakan. Ketika dia ada dalam masalah, Yesus bersama dengan murid-muridnya ada dalam masalah. Artinya apa? Ada orang yang perlu dikasih makan. Dan hari itu mereka ada dalam perjalanan, tidak ada toko ataupun tempat yang menjual makanan. Mereka juga tidak memiliki uang. Mari Bapak Ibu Saudara, berdirilah dalam posisi seperti yang Yesus alami bersama dengan murid-muridnya. Ada satu keadaan di mana saudara harus memenuhi keadaan itu. Dan saudara melihat, saudara buka dompet kosong, saudara berpikir hari depan bagaimana saya bisa bekerja, masa depan saya seperti ini, kapan saya bisa menjadi lebih baik lagi. Saudara ada dalam posisi yang tidak mungkin. Tapi hari ini yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin di dalam Allah. Saudara lakukan firman Tuhan seperti yang Yesus lakukan, hanya dengan 5 roti yang sebenarnya itu adalah bekal daripada seorang anak kecil. Yang kecil tetap menjadi berkat yang besar di dalam tangan Tuhan. Yang kecil saat mengucap syukur maka akan menjadi kekuatan yang besar bagi hidup kita. Mari muliakan Tuhan. Tepuk tangan yang indah.
Saudara yang kasih Tuhan, memang kalau kita lihat tangan kita lihat apa yang dapat kita lakukan, semua terbatas. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, kenapa kita beribadah hari ini? Kenapa kita memuji dan menyembah sama Tuhan? Karena kita punya Tuhan yang besar. Karena Tuhan yang maha kuasa, yang bisa melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ada amin? Saudara harus yakin hari ini. Jangan sampai saudara keluar dari ruangan ini masih dalam keadaan kurang yakin. Saudara harus kuatkan hatimu bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Keadaan kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana 5 roti dan 2 ikan ini bisa terjadi? Karena ada tindakan iman, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita juga bertindak dengan iman. Saudara mau diberkati, saudara mau seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dari keadaan kekurangan hanya dengan 5 roti, 2 ikan, lalu bisa kasih makan. Tapi semua itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi lagi, itu semua terjadi karena ada langkah iman. Ada seorang anak kecil yang rela kelaparan, rela memberikan bekalnya, rela memberikan apa yang ada padanya. Saudara yang kasih Tuhan, next slide. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan juga mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Waktu kita memikirkan apakah kita akan cukup, bukan seberapa banyak yang bisa kita tumpuk. Hari-hari ini di dunia orang mengatakan 2023 akan terjadi krisis global. Hari-hari ini orang yang punya banyak uang mereka pusing Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Mereka memikirkan kebutuhan mereka, kehidupan mereka sudah biaya yang sangat besar. Berbahagialah buat Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini enggak pusing-pusing. Amin. Haleluya. Saudara, bukan seberapa banyak yang bisa kita tumpuk atau kumpulkan yang bisa membuat kita berbahagia. Namun seberapa banyak yang bisa kita bersyukur dan bagi. Syukur dan bagi. Itulah yang membuat kita semakin besar, semakin bersuka cita, semakin kuat imannya, melimpah karena kebaikan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ada kuasa saat kita mengucap syukur. Yesus mengucap syukur. Ada anak kecil yang rela berkorban. Ada roti yang sedikit, yang tidak cukup. Tapi karena ada kerelaan untuk memberi. Ya, saudara yang kasih Tuhan, saudara yang digerakkan dalam kehidupan saudara, jangan lupa hidup kita, uang yang kita miliki bukan untuk milik kita 100%. Ada yang menjadi miliknya Tuhan, bawa pada Tuhan. Jangan pernah main-main dengan yang namanya perpuluhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah main-main. Karena apa? Karena firman Tuhan yang mengatakan lakukan dengan setia. Jangan ditunda Bapak Ibu Saudara. Mau gajinya ditunda. Saya tidak mengancam Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali kita gak berpikir panjang. Kita bisa menunda untuk Tuhan. Tuhan juga bisa tunda bagi kita. Oleh sebab itu dahulukan Tuhan. Dan juga kita percaya Tuhan mengasihi kita. Kita disukai oleh Tuhan. Kerannya dibuka. Saudara, pergumulan perpuluhan dari dulu selalu orang hitung-hitungan. Dari saya masih kecil, masih sekolah minggu Bapak Ibu Saudara. Guru sekolah minggu saya selalu ajarkan. Berapapun yang kau terima, berikan. Dapat 1.000, kasih 100. Dapat 10.000, kasih 1.000. Selesai Bapak Ibu Saudara. Siapa yang masih hitung-hitungan? Saudara. Saya Bapak Ibu Saudara dari sejak sekolah minggu sampai hari ini. Saya hidup dalam iman kepada Tuhan. Dan saya melihat bagaimana ketika kita memberi, Tuhan percayakan berkat yang lebih besar. Amin. Bukan hanya perpuluhan Bapak Ibu Saudara, aduh persembahan. Maaf, kita kembali lagi masih masuk ke dalam kantong. Tapi tolong jangan ini persembahan loh, beri yang terbaik ya.
Saya masih sedang berdiskusi dengan pengurus gereja. Mungkin hari ini nggak dapat amplop sebagian ya, tapi saya tetap pakai amplop. Karena apa? Saya berpikir mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun nilai nominalnya tidak seberapa. Bukan soal nominalnya, tapi memberikan yang terbaik. Tolong nanti waktu persembahan jangan diremes. Lipat aja yang baik ya. Lalu nanti masukkan ke sini. Itu juga bicara tentang sikap hati ya. Saudara yang kasih Tuhan, juga tentang apa saja yang Tuhan mau. Saudara lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir kita nyanyi lagi. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Kita bangkit berdiri sama-sama. Pemain musiknya sudah siap. Teksnya dari Mazmur 57 Bapak Ibu Saudara. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi, hatiku siap, ya Allah hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Sebentar Bapak Ibu Saudara, sebentar. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Ada kata siap. Kalau di dalam berbaris itu artinya sikap sempurna. Artinya apa? Penuh dengan konsentrasi, fokus dan terarah. Kalau kita katakan hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Gambus, kecapi itu adalah alat musik. Saya rindu gereja Tuhan di tempat ini juga selalu ada pujian buat nama Tuhan. Akan lebih banyak lagi nama Tuhan ditinggikan, dinyanyikan di tempat ini. Nah saudara, kita harus siap Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat latar belakang daripada penulisan Mazmur 57. Siapa yang menulis Bapak Ibu Saudara? Daud. Sedang apa ketika Daud menulis ini? Dia ada di gua Adulam. Dia sedang dikejar, mau dibunuh oleh Raja Saul. Dia sedang bersembunyi. Dia sedang ada masalah, sedang dikejar-kejar. Dia mau dibunuh Bapak Ibu Saudara. Ini masalah yang besar bagi Daud. Dan keadaan waktu itu sudah malam. Keadaan gelap dan memberikan rasa takut. Dan Daud mengatakan, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap, ya aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi. Perhatikan ayat selanjutnya mengatakan apa? Aku mau membangunkan fajar. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada kuasa dalam mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur, kuasa pemulihan terjadi dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pemain musik bisa tunggu sebentar. Saudara yang kasih Tuhan, inilah rahasia firman Tuhan yang kita terima hari ini. Waktu kita menjadi orang yang mengucap syukur kepada Tuhan,
Mungkin Bapak Ibu punya masalah, tetapi tidak seberat apa yang dialami oleh Raja Daud yang dikejar mau dibunuh, yang dihimpit dalam ketakutan sampai dia harus bersembunyi di sebuah gua yang dalam keadaan gelap. Tetapi dia menjaga hatinya untuk berkata, hatiku siap, ya Allah. Saudara yang kasih Tuhan, dia memiliki fokus, dia memiliki konsentrasi, dia terarah, dia sempurnakan kehidupannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang mengarahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga bagi hidupnya yang terutama adalah Tuhan dan Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Dia tidak akan dikalahkan, dia tidak akan berkompromi dengan apapun juga selain dengan Allah. Kalau dia mengerti semua yang baik daripada Tuhan, maka dia akan nyatakan semua itu adalah daripada Tuhan. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara punya kendaraan, saudara punya waktu, saudara punya uang. Berikan semua untuk Tuhan. Dalam arti apa? Saudara harus keluarkan bensin, saudara harus ongkos segala macam. Bapak Ibu Saudara, orang yang siap membangunkan fajar, maka ketika fajar itu mulai terbit, berarti masalah itu akan tersingkir. Bapak Ibu. Seringkali kita hanya memerintah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan berkati saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa kita harus mengucap syukur. Karena apa? Dalam keadaan yang sulit pun, waktu kita mengucap syukur, maka ucapan syukur akan memulihkan pergumulan kita. Amin. Ada kuasa saat kita mengucap syukur. Siap untuk mengucap syukur? Amin. Maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sebelum kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara, pujian ini akan mengantar kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Mari kita renungkan apa yang firman Tuhan sudah kita terima hari ini. Ada kuasa dalam mengucap syukur. Lewat mengucap syukur kita datang ke hadirat Tuhan. Kita masuk gerbangnya dengan bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, menyatakan Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang mengucap syukur adalah orang yang masuk dalam hadirat Tuhan. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang percaya akan mujizat, sehingga dia rela berkorban. Yang mustahil akan menjadi tidak mustahil ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, orang yang mengucap syukur akan dipulihkan Tuhan dari tantangan, dari belenggu, dari masalah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, terimalah janji Tuhan. Penuhilah hidup kita dengan ucapan syukur. Keadaan bisa menjadi keadaan yang tidak baik, tetapi ucapan syukur harus tetap dinaikkan. Seperti firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Dengan kasih Kristus saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Inilah yang ku renungkan
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Inilah yang Kuharapkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita akan berdoa. Kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita boleh menjadi kesukaannya Allah. Ada kuasa saat kita mengucap syukur. Biarlah manis Tuhan dengar. Kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu bersyukur. Dan waktu kita bersyukur kepada Tuhan, ternyata kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sungguh berkat Tuhan tidak terbatas, sungguh berkat Tuhan tidak pernah terkira dalam kehidupan kita. Marilah menjadi orang yang lebih kuat lagi di dalam Tuhan, mengerti akan firman Tuhan. Mari bersyukur buat firman Tuhan yang kita dapatkan pada hari ini. Dan berkatalah kepada Tuhan, biarlah ini yang kami selalu renungkan dan kami bawa dalam kehidupan kami Tuhan. Melewati kehidupan yang tidak mudah, melewati keadaan yang seringkali ada tantangan dan kekurangan, tetapi hati kami selalu bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, mari lihat umat-Mu Tuhan. Keluarga besar GSJ Apal Putih adalah keluarga besar yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan saya serahkan pada Pak Imam. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Saatnya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Apa Bapak penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan. Kau telah memberkati kami luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan kami memberi Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, biar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suka-sukanya Tuhan. La 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 oh sha la 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 oh oh
Shalalalalala, la oh. Shalalalalala, la oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan kau mau inginkan, apa yang Tuhan kau mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku di glory haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan berdoa bersama-sama, kita bersyafaat buat seluruh keluarga besar GSJ Apal Putih, kita bersyafaat buat gereja-gereja Tuhan, dan kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur buat keluarga GSJ Apal Putih sampai hari ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersatu hati bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh memberikan kekuatan, berikan kesembuhan. Kami bersyukur Tuhan buat COVID-19 yang mulai teratasi, sehingga kami kembali bisa boleh beribadah. Kami boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan, dan kami terus berdoa agar anak-anak Tuhan yang belum datang, mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kemampuan, iman, agar melangkah kembali datang dalam gereja. Hanya bagi orang-orang yang mungkin belum bisa datang ke gereja, biar Tuhan juga boleh menyertai dan memberkati ibadah mereka dari tempat mereka masing-masing. Kami tetap Tuhan percaya bahwa Tuhan Engkau ada di mana saja, tapi kami sungguh bersyukur buat kesempatan kami bisa berkumpul di tempat ini. Tuhan menolong buat setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, Engkau memberikan hikmat dan kemampuan agar pekerjaan mereka boleh diselesaikan dengan baik. Tuhan pelihara, berikan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua. Tuhan berikan damai sejahtera bagi setiap rumah tangga, hubungan keluar rumah tangga yang harmonis. Suami mengasihi kepada istri seperti dirinya sendiri. Istri boleh hormat kepada suami seperti kepada Tuhan. Orang tua mengasihi kepada anak-anak, dan anak-anak boleh takut dan hormat kepada orang tua. Kiranya kami semua boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan, dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap pergumulan, tantangan yang ada. Biarlah mereka boleh lihat bagaimana Tuhan punya kuasa yang ajaib, yang besar, yang bisa menjawab setiap tantangan dan pergumulan mereka. Yang susah dihiburkan, yang kurang dilimpahkan oleh Tuhan, yang mencari akan mendapatkan. Baik itu pekerjaan, baik itu mungkin pasangan, hidup, jodoh dan segala macam. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa dengan yakin dan percaya di kuasa-Mu jauh lebih besar daripada apapun yang ada dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat gereja kami yang Tuhan sudah berkati sampai hari ini dalam proses renovasi. Dan kami mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan, buat
anak-anak Tuhan yang sudah menolong, memberkati dalam hal biaya, sehingga semua ini boleh terus berjalan dan kami boleh mencukupi dengan apa yang ada. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena Tuhan yang memberkati. Kami berdoa Tuhan, biarlah proses ini boleh berjalan selesai dengan baik. Dan kami akan menikmati rumah Tuhan, tempat ibadah yang boleh kami gunakan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, dan kami akan menikmati acara demi acara dengan baik dengan kehadiran Tuhan. Tuhan tolong lengkapi buat segala sesuatu yang masih kurang Tuhan, dan kami juga berdoa agar saudara-saudara kami yang lain juga boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Tuhan, kami berdoa buat pengurus, buat jemaat, buat anak-anak Tuhan yang mungkin memiliki talenta, biarlah Tuhan boleh gerakan hati mereka agar mereka boleh rela memberikan yang terbaik dalam hidup mereka untuk melayani Tuhan. Gereja ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang mau bekerja buat Tuhan, yang mau melayani Tuhan, yang mau memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka seperti pujian, seperti firman Tuhan mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain ya Tuhan. Kami akan menjadi orang yang suka ketika dikatakan marilah datang ke rumah Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan dan mencintai rumah Tuhan, sehingga kami suka di rumah Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat yang mengadakan ibadah pada hari ini. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, baik di kota, baik di daerah. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan mereka. Tuhan juga akan menolong dan melindungi. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, yang besar, terus bekerja dan menolong memberkati bangsa Indonesia. Kami berdoa dan memberkati pemimpin kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai yang terdekat dengan kami. Tuhan, kami percaya pemerintahan ini berjalan dengan baik. Semua itu mendatangkan berkat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat Indonesia yang masih boleh memberikan kebebasan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ini adalah berkat kami yang besar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan lindungi kami dalam perjalanan. Tibakan di tujuan kami dengan selamat. Berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, arahkan hati dan hidupmu. Di dalam imanmu terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan berkata, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta kuasa Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan kita, memimpin kehidupan kita untuk setia sampai akhir. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Ku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom.